Welcome to my channel Jenkins Gimang. Oke guys, jadi di sini gue bakal ngasih tahu Commander F2P apa aja sih yang bagus untuk KVK 2 dan KVK 3. Oke, langsung aja. Nah, jadi di sini ada 3 commander yang bagus menurut gua untuk pemain F2P atau pemain gratisan untuk lu pakai di KVK 2 dan KVK 3. Nah, langsung aja pertama-tama yaitu commander YSG. Kita lihat dulu skillnya. Untuk skill pertamanya memberi damage pada hingga 5 pasukan musuh di area berbentuk lingkaran, damage faktor 1700. Nah, jadi di sini untuk skill pertamanya YSG AOE ya guys ya. Jadi di sini bisa kenain 5 pasukan musuh di area berbentuk lingkaran. Nah, disaranin juga menurut gua ya guys ya, kalau bisa lu buat commander YSG ini expertise guys. Skill aktifnya, yang skill aktif pertamanya ini berbentuk kerucut guys, tapi ketika sudah expertise dia berbentuk lingkaran. Nah, jadi di sini gue nyaranin kalau lu mau nge-spend kepala botak buat YSG, kalau bisa expertise guys. Kalau nggak expertise tuh aduh kayaknya kurang lah guys ya, kurang banget menurut gua kalau bisa dibuat expertise. Oke, untuk skill pertamanya seperti itu. Nah, untuk di skill kedua, pasukan yang dipimpin oleh komandan ini punya peluang 10% peluang untuk mendapatkan ekstra 100 rage untuk tiap serangan normal selama 3 detik berikutnya. Semua unit pemanah yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan 100% peningkatan serangan. Nah, di sini gue kasih tahu juga guys untuk skill 2 YSG. Ketika YSG lu pasangin sama martel, jadi di skill 2 ini yang bakalan nyala cuma rage pulihnya doang guys, sebesar 100%. Tapi untuk bonus attack archernya nggak bakalan nyala karena martel itu kan, kalau misalnya lu pasangin sama martel kan, martel itu pasti lu bawa pakai pasukan infanteri ya guys ya. Jadi untuk bonus attack archernya ini yang 100% gak bakalan nyala kecuali ketika lu pasangin sama yang komandernya archer juga gitu kan, yang pasukannya archer. Nah, kalau pasukannya archer ini bonus attack archernya bakalan nyala yang 100% nya. Tapi menurut gua YSG ini serbaguna guys. Jadi lu mau pasangin sama apa, dia dijadiin secondary untuk infanteri, cavalry tetap masuk guys. Tapi bonus attack archernya ini nggak bakal nyala, tapi yang bakal nyala cuma rage poolnya doang ya guys ya. Tapi kalau mau nyalain bonus attack archernya yang 100% ini, lu harus pasangin sama commander archer dan bawa pasukannya archer juga. Nah, pasti bonus attack archernya ini yang 100% bakalan nyala. Nah, yang di skill 3-nya, ini menurutku untuk open field gak kepake guys ya, karena di sini untuk bonus attack garrison atau watchtower. Nah, untuk di skill keempat, jadi yang di skill keempatnya ini pasukan yang dipimpin komandan ini mendapatkan 50% peningkatan skill damage. Nah, di sini yang menurut gue paling bagus juga guys. Kenapa gue bilang bagus? Karena di sini damage skill lu itu ditambahin 50%. Jadi ketika YSG lagi nyalain skillnya ini guys, nyalain skill pertamanya nyala. Nah, di sini juga dapat damage skill sebesar 50%. Jadi makin sakit guys ya untuk skill 4-nya seperti itu. Nah, untuk di expertise-nya ini, dia untuk expertise-in yang skill pertamanya itu ya guys ya. Jadi kalau belum expertise dia berbentuk kerucut, tapi ketika sudah expertise dia berbentuk lingkaran. Nah, jadi yang untuk pertama commander YSG. Nah, yang kedua
Commander Alec guys. Nah jadi di skill pertamanya Alexander mendapatkan perisai yang bertahan 4 detik yang bisa menyerap sejumlah besar damage faktor 1200, dan selama efek perisai ini hingga 3 pasukan musuh di area lingkaran menerima 30% peningkatan damage selama 4 detik. Sementara itu dia menempatkan perisai yang lebih kecil untuk pasukan sekutu, termasuk pasukannya sendiri, dengan persentase terendah unit di area efek lingkaran yang lebih kecil bertahan 2 detik dan menyerap sejumlah kecil damage faktor 600. Nah jadi untuk di skill satunya seperti itu ya guys ya. Nah untuk di skill 2, saat ada di peta, pasukan yang dipimpin oleh komandan ini kebal terhadap debuff semua reduksi damage dan serangan normal. Mereka punya 10% peluang untuk memberikan tambahan damage ke target, damage faktor 1700, dan menurunkan efek penyembuhan sebesar 30% selama 5 detik. Nah jadi untuk di skill pasifnya Alec ini guys ya, yang kedua ini, selain dia ngasih faktor damage langsung 1700, dia juga ngurangin efek healing. Contohnya kayak Commander Richard gitu kan Richard kan healing ya tuh guys ya. Jadi ketika Richard mau nyalain skillnya ya kan, skill satunya tuh nyala. Nah sama Alec di sini di skill 2 nya Alec jadi dikurangin gitu kan, dikurangin sebesar 30%. Oke. Jadi di skill 2 pasifnya Alec ini, selain dia ngasih faktor damage langsung, ngurangin efek healing juga ya guys ya. Oke, di skill 3, saat ada di peta, unit infanteri yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan 30% peningkatan kecepatan berjalan dan 30% peningkatan serangan. Nah, jadi di sini yang menurut gua tuh bagusnya di sini guys. Kenapa gua bilang bagus? Karena di sini Alec dapat kecepatan berjalan infanteri sebesar 30%. Ini tuh gede banget guys menurut gua. Jadi nggak bakalan lelet gitu guys ya ketika lu bawa Alec ini. Jadi jalannya tuh bakal cepet gitu kan, 30%. Selain dapat kecepatan berjalan 30%, dapat attack infanteri 30% gitu guys ya. Oke. Jadi untuk skill 3 seperti itu. Di skill 4-nya, saat pasukan yang dipimpin oleh komandan ini tidak sedang dilindungi oleh perisai, mereka mendapatkan 40% peningkatan serangan. Saat dilindungi perisai, mendapatkan 30% peningkatan pertahanan sebagai gantinya. Nah, jadi di sini skill 4-nya ini nuker ya guys ya, atau gantian gitu. Jadi ketika lagi nggak dilindungin perisai dapat 40%. Ketika lagi dilindungin perisai dapat 30% defense. Oke. Untuk skill 4-nya seperti itu. Nah, ini untuk expertise-nya Alex ini, untuk expertisein skill pertamanya ya guys ya. Skill pertamanya. Nah, menurut gue skillnya harus bisa diexpertisin sih guys. Karena di sini di expertise-nya Alex tuh dapat kelebihannya lumayan bagus ya guys ya. Jadi kalau bisa lu buat Alec ini ke expertise ya guys ya. Tapi kalau misalnya lu nggak bisa buat expertise, ya dibuat 5551 aja dulu, nggak apa-apa. Tapi gua anjurin kalau bisa lu expertisein lah Commander Alec. Karena menurut gua kalau belum kalau nggak expertise tuh kurang aja gitu. Jadi kayak shieldnya tuh bunyinya beda. Ya pokoknya begitulah ya guys ya. Jadi kalau bisa buat Commander Alex ini expertise. Nah, yang ketiga itu ada Saladin guys. Di sini gua kasih tahu juga, Saladin ini dapetin kepalanya atau dapetin komandernya lumayan susah ya guys ya. Lumayan susah. Kenapa gue bilang susah? Karena dapetin Commander Saladin ini di event MGE, selain event MGE di event Karking gitu kan. Jadi menurut gue untuk pemain F2P untuk dapetin Commander Saladin lumayan susah lah.
untuk di KVK 2 dan KVK 3, karena dapetin Commander Saladin ini harus ikut event MGE gitu guys ya. Tapi menurut gue sih cukup sulit gitu kan untuk pemain F2P atau pemain gratisan untuk ikut MGE. Pasti Kingdom lu tuh yang udah teratur gitu kan pasti bakal nganjurin tuh yang pemain-pemain sultannya gitu kan untuk dapetin ranking paling atasnya dari 1 sampai 15. Pasti bakalan ngasih pemain yang spender atau yang udah ngeluarin duit gitu kan untuk game ini ya kan, untuk di KVK-nya nanti di KVK 2 atau KVK 3. Nah, jadi menurut gua untuk Saladin untuk dapetin Commander ini lumayan susah lah, tapi di sini gue bilang Commander Saladin ini bagus juga sih guys ya. Pokoknya the best juga lah untuk cavalry-nya untuk di KVK 2 dan KVK 3. Nah, skill pertamanya apa sih? Nah, jadi di sini skill pertamanya dia ada faktor damage langsung, ada pengurangan kecepatan berjalan, terus ada juga pengurangan efek healing. Nah, jadi di sini faktor damage langsungnya bisa sampai 1400. Terus pengurangan kecepatan berjalannya 30%. Nah, terus pengurangan efek healingnya 40%. Nah, jadi di sini kalau gue lihat di Commander Saladin, selain dia ngasih faktor damage langsung, ngasih debuff juga ya guys ya, ngasih debuff. Jadi debuffnya itu pengurangan kecepatan berjalan sama pengurangan efek healing gitu kan. Jadi ketika lu lagi ngehit musuh, musuh ini bakal ngelelet gitu jalannya. Jadi di sama Saladin tuh dibikin lelet, jadi susah kabur lah musuh. Nah, terus di sini juga ada pengurangan efek healing. Jadi kayak misalnya musuh lu ada yang nambahin skillnya itu untuk nambahin healing lagi, di sini sama Saladin dikurangin sebesar 40%. Oke, untuk skill pertamanya seperti itu. Untuk di skill 2 dapat bonus pertahanan cavalry, bonus attack cavalry, dan bonus kecepatan berjalan cavalry. Nah, di sini bagusnya juga menurut gue untuk Saladin cukup tebal juga guys ya, karena di sini di skill 2-nya dapat pertahanan cavalry 20% ya kan. Terus dapat ada attack juga sebesar 20% dan kecepatan berjalan 5%. Jadi di skill 2 ini nambahin pertahanan, nambahin attack, sama nambahin kecepatan berjalan ya guys ya. Nah, untuk skill 3-nya di sini reduksi damage skill diterima sebesar 30%. Terus juga dapat reduksi damage counter attack diterima 20%. Nah, jadi untuk reduksi damage skill diterima sebesar 30%. Jadi ketika Saladin lu kena skill commander dari musuh lu gitu kan, jadi di sini dikurangin sebesar 30%. Nah, selain ngurangin skill musuh gitu kan sebesar 30%, nah Saladin juga di sini ngurangin damage counter attack diterima sebesar 20% guys. Jadi udah ngurangin damage skill dari musuh 30%, terus ngurangin juga counter attack diterima dari musuh 20%. Jadi cukup tanker juga lah menurut gue. Untuk open field pasti bakalan lumayan tahan lama juga lah untuk cavalry. Jadi Saladin ini dapat reduksi damage skill diterima 30% sama reduksi damage counter attack diterima 20%. Jadi dari counter attack ini guys, jadi ketika kayak counter attack tuh kayak martel kan, counter attacknya gede tuh. Nah, jadi di sini sama Saladin dikurangin guys. Jadi ketika dia lagi nyerang martel, di sini counter attacknya yang diterima dikurangin 20%. Jadi menurut gue bagus juga lah gitu guys ya untuk skill 3-nya. Untuk skill 4-nya ini nggak kepake guys ya, karena di sini untuk nyerang kota. Jadi di sini
buat dapat bonus damage sebesar 15% gitu kan saat menyerang kota. Jadi untuk skill 4 nya Saladin untuk open field nggak kepake guys ya. Untuk expertise nya Saladin ini untuk expertisin skill satunya Saladin ya guys ya. Nah, jadi di sini gue kasih tahu juga ya guys ya. Jadi menurut gue untuk Saladin ini gak harus di expertisin juga ya guys ya. Jadi skillnya itu cukup 5 5 5 1 aja itu udah cukup banget guys untuk dibawa ke open field. Oke, jadi dari 3 commander ini yang bagus menurut gua ya kan, dari 3 commander ini, dari Saladin, terus juga Alek, terus juga YSG. Nah, jadi dari 3 commander itu yang menurut gue paling bagus itu YSG guys. Kenapa yang paling bagus menurut gue ya YSG? Karena YSG ini serbaguna gitu kan ya guys ya. Jadi menurut gue yang paling bagus itu YSG guys. Kenapa gue bilang YSG paling bagus? Karena YSG ini the best secondary guys. Jadi mau lu pasangin sama infantry bisa, mau lu pasangin sama cavalry juga bisa, terus apalagi sama archer juga lebih bisa. Jadi yang pertama YSG ini the best secondary guys. Nah yang kedua, lu bisa lu taruh di Sunset Canyon, terus juga bisa lu taruh juga di Lost Canyon. Yang ketiga, buat ngehit barbarian juga bisa gitu kan. Jadi manfaatin AOE nya untuk ngehit barbarian ya guys ya. Oke guys, jadi di sini gua kasih tahu juga dari commander Saladin, Alek, YSG, kalau bisa lu pilih salah satu aja guys. Jadi kenapa gue bilang pilih salah satu aja? Kalau misalnya lu mau pilih commander YSG, oke, jadi lu fokusin aja gitu kan ke commander YSG. Jadi lu keluarin kepala botak emas lu ke YSG aja. Kenapa gue bilang pilih salah satu gitu kan, misalnya commander YSG? Karena menurut gue lu nggak bakalan main di KVK 2 dan KVK 3 terus gitu kan guys ya. Jadi pasti bakal namanya ngerasain KVK SOC. Jadi di KVK SOC itu ada commander lebih bagus lagi guys. Jadi di infanterinya ada Scipio ya kan, terus di cavalry-nya ada Nevsky, terus di archernya juga ada Bodica. Nah jadi ketika di KVK 2 dan KVK 3, kenapa gue bilang fokusin satu commander aja yang harus lu upgrade gitu kan? Karena sisa kepalanya nanti untuk di KVK SOC ya guys ya. Nah jadi menurut gua untuk commander F2P untuk KVK 2 dan KVK 3 menurut gue segitu aja ya guys ya. Nah jangan lupa juga guys untuk subrek, like ya kan, dan juga mau berkomentar tinggal komen aja, pasti gue jawab. Oke guys, bye bye.